laki-laki tuh wajib memiliki kemampuan mengayomi. Nah, hanya lanjut ke tahap berikutnya, yaitu communication. Nah, apa yang kita ucapkan itu harus sesuai tadi dengan umur-umur anaknya. Oke. Gitu. Kalau 0 sampai 2 tahun, hindari hal-hal yang berbau logik. Ini penting banget untuk kita juga berkomitmen sama suami gitu ya, Dok. Halo Sobat KSM, selamat datang kembali di KSM Talks, di mana kita bisa ngobrol santai mengenai kesehatan, topik yang sedang hangat, dan juga mengenai klinik sehat Margasari. Di episode kali ini, kita akan mengangkat tema mengenai mental health aware parents, membangun pola asuh yang sehat untuk masa depan anak. Nah, Sobat KSM, kita perlu garis bawah ini, bahwa tidak ada orang tua yang sempurna, hanya orang tua itu bisa terus belajar dan berkembang untuk menerapkan pola asuh yang sehat untuk masa depan anak. Kita akan mengupas tuntas mengenai hal itu bersama dengan Dr. Velia. Dok, terima kasih banyak loh udah hadir. Iya, sama-sama. Nah, Dr. Velia ini mungkin new face di KSM ya. Boleh perkenalan dulu dong. Oke, perkenalkan saya Velia, sehari-hari sebagai dosen pengajar klinis di Fakultas Kedokteran Unpas. Kalau untuk kegiatan lain, saya itu punya klub buku, namanya Mas Book Party. Jadi itu klub buku ibu-ibu, biasa ngebahas tentang parenting, tentang self-development ibu, dan juga isu-isu pernikahan biasa. Oke, seru banget. Itu aku boleh join nggak? Apakah ini udah lama? Nanti kalau aku jadi ibu-ibu, boleh nggak aku join? Boleh banget, tiap hari Minggu di Taman Film loh, jadi promosi. Dok, hari ini kita akan ngebahas tentang mental health aware parents ya, dan juga gentle parenting mungkin nanti secara lebih spesifiknya. Terus aku pengen tahu sih Dok, kan setiap orang tua tuh punya pola pengasuhannya masing-masing ya, dan berbeda-beda. Hal itu tuh muncul karena apa sih Dok? Kok bisa sampai berbeda-beda seperti itu? Jadi kalau kita bicara tentang pola asuh yang berbeda nih, ada beberapa teori yang bilang kenapa pola asuh itu berbeda. Tapi agar lebih mudah untuk awam, kita biasanya kelompokin jadi 3 aja. Gitu. Kita kelompokkan pertama dari intelektualitas atau pengetahuan orang tuanya terhadap pola asuh tersebut. Nah, yang kedua itu tentang emosi. Gitu. Emosi juga ada 2. Bagaimana kemampuan orang tua untuk naming the emotion, menamai emosi, lalu memvalidasi emosi. Nah, setelah menamai, memvalidasi, ada pula kemampuan orang tua untuk meregulasi emosinya. Gitu, itu yang kedua. Dan yang ketiga tentang spiritual. Jadi, kenapa sih spiritual intelligence itu penting? Karena kalau kita nih punya teori namanya Abraham Maslow tentang hierarchy of needs. Atau piramida kebutuhan. Nah, piramida kebutuhan itu paling tingginya udah bukan self-actualization lagi sebetulnya, bukan aktualisasi diri, tapi self-transcendence. Yakni hubungan kita dengan sesuatu yang maha besar. Gitu, yang maha besar itu bisa kita korelasikan dengan Tuhan. Gitu, atau nilai-nilai spiritualitas. Gitu. Jadi kenapa berbeda? Karena perbedaan antara 3 tadi, perbedaan intelektualitas antara orang tua, emosi, juga spiritual stance-nya mereka. Berarti ini juga masuk terhadap pengalaman mereka masing-masing gitu ya, Dok, lingkungan. Nah, ada nggak sih pola asuh yang baiklah tanda kutip, karena kan memang sebenarnya kita tuh relatif ya, baik menurut masing-masing kadang beda-beda kan ya Dok ya. Tergantung dengan keluarganya bagaimana dan segala macam. Tapi ada nggak sih menurut teori, menurut ilmu, pola asuh yang baiknya tuh seperti ini? Kalau berbicara baik itu sebetulnya yang cocok. Kalau pola asuh tuh cocok. Jadi di antara sekian teori pola asuh yang ada di lini masa, kita pilih yang cocok dengan dinamika keluarga yang pertama, dan yang kedua dengan umur anaknya. Gitu. Jadi kalau kita bahas nih tipe-tipe pola asuh, biasanya kan kita pakai pola asuh tuh tipe-tipe yang ada 4. Ada yang otoriter, ada yang bijak, ada yang permisif, sama ada yang abai atau acuh. Nah, masalahnya begini, tiap pola asuh itu ada tempatnya masing-masing. Gitu. Untuk anak usia 0 sampai 2 tahun tentu yang bijak yang diperlukan. 2 sampai 6 tahun pun sama. Gitu. Tapi ketika dia masuk usia 7 tahun ke atas, ada hal-hal yang kita tuh perlu otoriter. Gitu, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang kalau dalam spiritualitas yang haram, yang halal, yang diterima norma, yang enggak. Gitu. Jadi pola asuh itu tidak boleh, justru tidak berubah.
Oh gitu ya Betul, ternyata. justru pola asuh tuh harus berubah sesuai kebutuhan anaknya. Iya. Oke. Berarti di sini penting juga dong untuk kita mengobservasi atau ngelihat lingkungan atau situasi gitu kali ya. Betul, lingkungan oke. situasi penting dan juga usia anak sebetulnya. Usia anak. Usia anak. Gimana kita ngeplot-plotin dok untuk kayak usia segini tuh begini, usia segini sampai segini tuh harusnya gimana? Kita biasanya pakai kalau di kedokteran ya, karena ada perbedaan yang cukup signifikan antara kedokteran dan psikologi klinis anak. Oke. Nah, kalau di kedokteran kita masih pakai teorinya Piaget. Jadi berdasarkan umur itu ada pembelajaran yang harus dialami oleh seorang anak. Oke. Nah, di usia 0 sampai 2 tahun itu fokusnya sensori motor. Sensori, motorik dan bergerak. Sensorik dan Oke. motorik. Jadi tidak bisa nih orang tua itu memakai pola asuh yang bijak. Iya, jadi Oke. harus sedikit otoriter karena anak sedang bergerak. Oh. Gitu. Kalau ada situasi yang membahayakan, kita harus bilang enggak. Oke. Justru gitu. Udah merepet keselokan, kita bilang jangan. Begitu. Udah mau sentuh benda tajam, kita sebut jangan. Betul. Jadi bukan lagi harus dijelaskan logik karena 0 sampai 2 tahun itu belum mengerti logik. Oke. Mereka nggak ngerti apa itu tajam, apa itu bahaya, apa itu tidak diterima oleh masyarakat seperti hal tantrum. Dek, kamu jangan tantrum. Ini kan kita lagi di mall, malu diliatin orang. What's the meaning of malu? Yes. Dia belum tahu. Gitu. Kita harus langsung otoriter ketika anak tantrum, bawa ke tempat yang aman, biarkan dia menangis. Karena sebetulnya kalau kita beritahu untuk berhenti, dia juga nggak begitu ngerti. Oh, oke. Nah, itu untuk tips moms di luar sana, kalau ada anak tantrum di depan umum tuh baiknya gimana supaya dia tuh udah dibawa ke tempat tempat sepi, tapi dia berhenti gitu nangisnya. Berhenti. Nah, kita balik lagi ke piramida of needs ya. Yang Abraham Maslow itu tuh penting banget. Jadi, ketika kita kan sudah memenuhi, pasti kebutuhan fisiknya terpenuhi ya, sandang pangan papan. Pasti anaknya sudah makan, anaknya sudah tidur, pastikan. Kalau itu belum terpenuhi, tantrumnya juga nggak akan berhenti. Oh gitu. Ya, kalau kita rasa sudah memberikan dia makan, memberikan dia minum, tidur yang cukup, dan dia tantrum, berarti dia kebutuhannya naik yang kedua, menjadi rasa aman. Oh, Gitu. oke. Dia di tempat umum kan berarti belum merasa aman karena banyak orang yang nggak dikenal. Yes. Makanya bawalah dia ke tempat yang aman, yang Aman. sepi. Oh. Yang hanya ada anak, orang tua yang dia kenal atau nenek kakeknya boleh. Atau pengasuhnya kalau biasanya sama pengasuh. Nah, safety needs-nya udah full, berarti emotional needs atau love needs. Oke. Yaitu didengarkan. Didengarkan. Didengar. Apa yang anak mau? Anak tantrum tuh bukan. Tantrumnya yang didengarkan. Alias didiemin. Betul. Oh gitu. Betul, diemin. Dengerin aja dia menangis. Oh. Gitu. Lama-lama juga capek kok. Gak Iya. akan mungkin dia nangis sampai setahun kan? Bener sih. Bener sih. Betul Iya juga kan? ya. Lama-lama dia bakal berhenti. Dia tuh bakal makin tantrum kalau justru nggak didengar. Yes. Karena dia tidak merasa dicintai ketika dia tantrum. Betul. Gitu. Kalau kita dengerin dia ngerasa, oh iya ya udah 15 menit aku capek tantrum, udah deh karena aku udah didengerin. Iya. As simple as that. Makanya kalau misalkan anak tantrum itu kalau mau dicoba di stopwatch gitu ya, mau coba kan anak itu mulai tantrum di usia 14 bulan ya biasanya. Coba aja stopwatch. Pertama kali tantrum 30 menit, seminggu, nanti lama-lama berkurang kok, 5 menit, lama-lama nggak tantrum lagi di usia 3 tahun. Oke. Gitu. 3 tahun sampai 3 tahun berarti? Dari berapa tadi? Berapa bulan? Dari 14 bulan, 14 bulan sampai 3 tahun. 3 tahun. Biasanya. Kalau 3 tahun mau tantrum harus beralasan. Kalau 3 tahun Mau tantrum harus beralasan. harus beralasan. Dia tantrum karena misalkan mainannya direbut itu masih boleh. Oke. Dia tantrum karena misalkan belum dikasih makan, telat makan Ya itu salatri, mah ya orang tuanya ya. itu boleh. Oke. Gitu. Jadi tantrum tidak beralasan itu hanya boleh terjadi kurang dari 3 tahun. Oke. Kalau setelah 3 tahun Harus pasti beralasan. harus beralasan. Harus beralasan. Dia tantrum karena dia belum mengerti gak sih? Nah itu gimana sih dok untuk anak kecil seusia itu mengajarkan cara meregulasi emosi? Caranya adalah dengan tadi emotional intelligence tadi, naming. Oke, naming. Diajarin ya kalau kamu Namain. sedih, Betul. kamu marah. Betul. Oh. Jadi ketika ada situasi kita pahami nih situasinya apa. Terus kita simpulin aja. Nah, kamu tuh kecewa ya. Oh. Nah, kamu tuh marah ya mainannya direbut. Nah, kamu tuh sedih ya papahmu balik lagi kerja padahal baru bentar mainnya. Namai emosi itu. Makanya penting bagi orang tua itu untuk bisa menaming emosi. Karena itu juga yang harus divalidasi dari anak. Kita Oke. harus namain, bantuin. Namain, bantuin. Kadang anak itu belum ngerti ya dok. Berarti mulai dari usia berapa sih kita harus naming of that emotional gitu? Dari lahir, Dari lahir banget. dari nangis. Oh gitu.
kan anak itu baru lahir baru bisa nangis kan. Nah, kita juga harus mulai peka nih. Dia nangis misalkan 2 jam setelah nyusuin, oh berarti lapar. Oh kamu nangis karena lapar ya, nah ya udah kita nyusul lagi yuk. Gitu. Oh kita lagi perjalanan, lagi mudik misalkan panas gitu. Terus dia nangis, kita namain, oh kamu kepanasan ya nak, makanya nangis. Dari lahir. Dari brojol. Betul. Jadi nanti dia akan lebih mudah untuk mengetahui kira-kira oh situasi begini itu perasaan aku adalah A. Gitu. Situasi B perasaannya C. Situasi D perasaannya E. Kayak gitu. Berarti sepenting itu ya dok untuk memvalidasi emosi. Betul. Nah, kadang ada miskonsepsi antara validasi emosi dengan menormalisir hal yang terjadi. Pernah tuh di TikTok tuh pernah viral. Orang tua yang ngebiarin dari luar negeri sih dok. Jadi orang tua yang membiarkan anaknya berekspresi, ngehancur-hancurin barang dengan labeling, meregulasi emosinya, menormalisasi emosinya gitu dok. Nah, melihat momen anak tantrum tapi dibiarkan, tapi tantrumnya udah berbahaya banget dan buat itu sekitar. tuh sampai merugikan sekitar gitu. Alasan orang tuanya itu sesimpel kayak jangan diganggu, dia tuh lagi mengekspresikan emosinya, alias sama dengan dia memvalidasi emosinya gitu. Oke. Itu menarik ya, karena berarti pengetahuan orang tua terhadap pola asuhnya juga belum baik. Belum sejauh itu kan pola asuh permisif ya. Permisif itu kita nggak ada boundaries, gitu, nggak ada batasan. Sementara kan merusak barang itu batasan, melempar barang itu batasan, mencakar orang, mendorong teman itu batasan. Jadi berarti batas dari antara validasi dan membiarkan itu adalah pengetahuan orang tua sendiri terhadap boundaries. I see. Ya. Jauh sekali berbeda antara validasi emosi dan batasan, itu jauh sekali. Gitu. Memvalidasi emosi itu harus dalam kondisi lingkungan yang aman. Gitu. Berarti melempar barang itu kan tidak aman. Berarti itu pengetahuan orang tuanya belum baik terkait keamanan dalam proses validasi emosinya. Berarti di sini penting juga untuk kebijakan orang tua ya. Orang tua yang harus bisa membedakan mana yang ini tuh memvalidasi emosi dengan hal-hal yang berbahaya dan merugikan orang lain. Betul, gitu ya, merugikan sekitar. Dan kita mulai jumping ke gentle parenting ya dok ya. Nah, gentle parenting ini juga kadang suka disalahartiin dengan artian, mungkin dokter pernah dengar nggak sih miskonsepsi yang terjadi? Apa sih miskonsepsi yang terjadi di masyarakat mengenai gentle parenting? Sebetulnya kalau banyak sih tidak begitu banyak juga ya, tapi yang paling sering itu adalah bahwa gentle parenting itu adalah orang tua yang tidak pernah berkata tidak. Tidak pernah berkata tidak alias iyain terus. Boleh semua. Sering sekali, oh gentle parenting zaman sekarang tuh berarti anaknya boleh ngelakuin apapun ya. Wah itu salah banget. Justru gentle parenting itu adalah orang tua yang sudah tahu batasan-batasan, norma-norma gitu yang ada di masyarakat ataupun di keluarga dia sendiri. Gitu. Dia sebuah keluarga itu kan secara dinamika pasti punya value ya, pasti punya nilai-nilai yang dianut. Nah, orang tua yang menerapkan gentle parenting, dia tahu value rumah tangganya tuh apa, yang boleh dan tidak, itu yang diajarkan ke anak. Itu. Berarti ini penting banget untuk kita juga berkomitmen sama suami gitu ya dok? Betul, suami istri itu harus sejalan, harus sama. As simple as misal teori untuk nidurin anak deh, misalkan jadwal tidur anak tuh kan macam-macam. Ada keluarnya dari psikologi klinis anak, ada keluarnya dari pediatrik atau spesialis anak, ada keluarnya dari sleep hygiene pediatrician dan lain-lain. Janjian sama pasangan, kita mau pakai yang mana buat anak kita. Gitu. Justru gentle parenting tuh seperti itu. Kalau ada aturan dan di aturannya itu nggak boleh ya bilang tidak. Gitu langsung aja. Dan menentukan batasan sih paling penting gentle parenting tuh. Kalau secara by definition sendiri ya, gentle parenting itu adalah sebuah metode pola asuh di mana orang tua tuh tahu apa yang terjadi, tahu apakah yang terjadi itu baik atau buruk sesuai dengan value keluarganya dan bagaimana merespon itu. Gitu. Kalau misalkan kejadiannya baik, bagaimana menciptakan suasana atau situasi yang lebih baik lagi. Kalau kejadian atau situasinya buruk, bagaimana memperbaiki itu. Sebenarnya gentle parenting itu seperti itu. Bukan orang Batak, walaupun intonasinya tinggi, bisa menerapkan gentle parenting loh. Nah itu iya benar. Bisa, value itu penting sama seragam antara orang tua, antara suami dan istri. Gitu, supaya diterima juga di masyarakat. Gitu. Kalau orang Padang lagi ke Sunda gitu ya, lagi di Bandung, ya pasti ada yang di-adjust dong. Janjian aja sama pasangannya, kira-kira adat mana sih yang bisa kita adjust di kota baru tempat kita tinggal. Gitu.
Oh, oke. Berarti lingkungan tempat tinggal pun juga berpengaruh bagaimana caranya kita menentukan mau pakai pola parenting seperti apa. Betul. Oh, Betul, gitu. Terutama di intonasi ya. Intonasi, iya bener Terutama banget. di intonasi. Banget, karena kalau di Sunda kan lemah lembut gitu ya. Ya. Dibentak dikit kurang masuk di kita gitu. Betul. Oke, berarti pola pengasuhan ini juga bukan dimulai di mana kita punya anak baru memikirkan pola asuh, Dok. Betul. Betul. Dimulai ketika kita memilih pasangan. Betul. Pilihlah pasangan yang setidaknya pengen bareng-bareng untuk membersamai anak tumbuh kembang. Oke. Dok, boleh nggak sih minta tips untuk sebelum jadi Ini jadi agak kok jadi tips agak kesini ya? Ini mah curhat pribadi, ini mah. Boleh. Tips untuk menjadikan seseorang tuh sebagai, kalau aku berarti suami kan, memilih suami. Tips memilih suami atau istri untuk sobat KSM luar sana yang belum menikah ya, yang belum menikah. Tips memilih pasangan itu kan ada konteksnya macam-macam. Nah, memilih pasangan untuk diri kita atau memilih pasangan untuk anak itu beda. Boleh nggak sih dua-duanya? Oke, kita berbicara tentang memilih pasangan yang buat kita ya. Berarti Kita dalam pribadi. konteks perempuan mencari pria. Pria, oke. Gitu. Ketahui dulu tupoksi masing-masing di rumah tangga. Tugas pokok dan fungsi tupoksi itu. Oke. Laki-laki tugasnya apa? Perempuan tugasnya apa? Oke. Gitu. Feminisme dan patriarki itu sebenarnya itu akal-akalan kolonialisme ya. Yes. Jadi sebenarnya laki-laki dan perempuan itu sudah memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing di rumah tangga. Oke. Gitu ya. Dengan mengetahui itu, kita tahu nyari laki-laki yang seperti apa. Gitu. Laki-laki itu kan secara lahiriah dia kromosomnya XY ya. Gitu. Kalau misalkan kita berbicara lagi panjang terkait sistem limbik panjang sampai dia dewasa, laki-laki itu wajib memiliki kemampuan mengayomi. Oke. Itu wajib. Dan itu hal decision dasar making. Ya? Iya, oke. Gitu. Jadi kalau misalkan laki-laki linglung nih kalau di lini masa, Ini apa ya? Cowok pusing, iya, cowok bingung. pusing, betul. Cowok bingung. Cowok bingung, cowok pusing, cowok linglung itu sudah pasti tidak cocok jadi pasangan. Cowok labil. Gitu, betul. Kenapa? Karena perempuan itu sifatnya nurturing. Bener banget. Gitu. Perempuan tuh kan menjaga. Gitu, menjaga dan mengayomi itu beda ya. Kalau mengayomi itu kayak lebih ke momong, menggait. Iya, Kalau iya, perempuan tuh dia menjaga justru dengan mengikuti. Gitu kan. Kerasa nggak sih nikmatnya atau senangnya ketika kita melihat sebuah rumah tangga di mana prianya mampu memimpin dan perempuannya mau dipimpin. Nah, gitu, itu kan terlihat sangat menyenangkan ya. Rukun iya, ada gitu ya, rukun gitu. Perempuannya nggak banyak nentang yang tidak perlu. Nentang sama diskusi beda ya. Yes. Nentang tuh aku nggak setuju. Enggak. Nah, Iya. tapi kan kalau diskusi itu boleh nggak kita coba obrolin dulu, aku kurang cocok deh sama keputusan kamu yang itu. Itu berbeda. Jadi alangkah lebih baik kalau misalkan pria itu bisa memimpin. Tidak bingung. Oke. Cara ngeceknya simple. Kamu mau ajak aku makan di mana hari ini? Kalau misalkan gimana kamu aja, enggak, jangan dulu. Gitu. Tapi kalau misalkan dia ngomongnya gimana kamu, terus kita misalkan aku lagi pengen yang anget-anget sambil lihat view, kamu yang putusin, dia bisa memutuskan good. Gitu. jangan mau sama gimana kamu aja, enggak. Itu sesimpel kan. Ingat lagi hierarchy of Maslow ya, paling bawah itu psychological physic needs. Dia nggak bisa ngasih kita makan berarti kalau dia bingung mau makan di mana. Iya, sesimpel memenuhi kebutuhan dasar aja nggak bisa, gimana mau memenuhi kebutuhan aktualisasi diri kita ya sebagai perempuan, wah jangan. Tuh, cewek-cewek di luar sana gitu tuh. Kalau ditanya sama cowoknya mau makan di mana, dia sama bingung, pasangan bingung jadinya. Repot. Kalau versi cewek, Dok, gimana, Dok? Kalau versi cewek tentu tadi cewek itu, perempuan itu akan lebih baik kalau misalkan mau untuk follow. Iya. Jadi ketika dia tidak setuju, lihat responnya. Apakah perempuan langsung bilang, gimana aku aja kan aku lagi mens? Jangan juga. Jangan juga. Gitu, keluarkanlah diskusi hangat itu. Menurut aku kayaknya emosinya lagi nggak bagus, jadi kurang cocok kalau makannya di situ. Boleh ganti enggak? Jadi komunikasi yang baik itu penting banget ya. Cara mengekspresikan yang ada di kepala kita dengan
diucapinnya tuh dengan baik, itu akan keterima dengan baik juga ya. Betul, karena kita harus menghargai effort laki-laki untuk memutuskan kan. Iya, betul. Emangnya dia memutuskan mau makan di mana tidak berpikir. Berpikir. Kita menghargai proses pikir mereka walaupun gak sesuai sama kita dengan cara yang menyenangkan juga. Gitu. Kalau kita sudah bisa menjadi perempuan yang seperti itu atau laki-laki, alangkah lebih baik mencari perempuan yang seperti itu. Jadi sedikit crashnya. Jadi kita hanya berantem untuk hal-hal yang valuable atau yang prinsipal. Oke. Terus ini dok ya, sekarang tuh juga lagi rame soal feminine energy, kayak apa namanya masculine energy, kayak perempuan yang lebih feminin itu lebih nyaman, lebih gini. Padahal mungkin sebenarnya tergantung tipe masing-masing nggak sih dok? Nah, aku pengen juga deh dijelasin mengenai masculine and feminine energy dari segi kedokteran aja gitu. Kalau dari sisi kedokteran justru energi itu tidak ada. Kami hanya memiliki kromosom di sini. Kromosom XY dan XX dan bagaimana kromosom itu membentuk organ tubuh sehingga wanita dan laki-laki itu memiliki bagian-bagian part tubuh yang berbeda. Kalau di kedokteran hanya itu. Ada kaitannya nggak sama feminin dan untuk energi kita sebetulnya itu ilmu psikologi. Gitu dan sedikit ilmu astrologi. Jadi energi itu kita kaitkan dengan sebetulnya astrologi juga ya, bagaimana alam semesta ini berotasi, berputar dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita kaitkan dikit tentang hormon atau fluktuasi mood, gitu tentang produktivitas itu ada. Betul, Jadi kalau perempuan itu memang energinya itu fluktuatif sesuai dengan fase menstruasinya. Misal perempuan tuh memang tidak disarankan untuk bekerja keras ketika menstruasi. Nah, disarankan untuk berpikir produktif ketika fase ovulasi atau folikular. Karena energinya jauh lebih banyak. Gitu. Jadi itu energi yang sifatnya harfiah ya. Maksudnya energi yang real, energi kekuatan. Nah, itu baru ada. Kalau laki-laki tidak mengalami fluktuasi seperti itu. Berarti laki-laki itu nggak ada mood-moodan? Harusnya tidak ada. Harusnya nggak ada ya? Harusnya tidak ada. Terus cuma perempuan yang memiliki fluktuasi hormon yang berimplikasi terhadap energi, tenaga, ataupun mood. Laki-laki nggak punya. Sama sekali? Sama sekali. Berarti kalau ada laki-laki yang mudian dok, berarti artinya regulasi emosinya kurang baik ya? Kurang baik. Back to regulasi emosi gini ya. Regulasi emosi ini, emosi itu diturunkan gak sih dok dari orang tuanya? Misalkan orang tuanya tuh pemarah banget, orang tuanya tuh kalau misalkan marah tuh cara ekspresinya kurang baik gitu. Itu tuh akan menurun ke anaknya jadi reflektif apa gimana sih? Kalau emosi itu dia bukan penyakit, bukan sesuatu yang diturunkan. Bukan terkait DNA. Bukan, dia terkait dengan situasi lingkungan. Kenapa ada istilah emosi itu diturunkan? Karena biasanya cara pola asuh orang tua, misalkan nenek kakeknya tuh sama dibawa sampai dia punya anak. Jadi itu yang terlihat membuat emosi itu diturunkan. Karena pola asuhnya tidak dirubah. Gitu. Dia meniru berarti? Meniru. Kalau pola asuhnya dirubah, otomatis gangguan regulasi emosinya itu juga tidak akan diturunkan. Jadi penting bagi orang tua yang merasa bahwa dulu orang tua aku mendidik aku dengan cara yang kurang baik, maka inilah saatnya aku untuk break the rules, break the stigma, break the pola asuh sehingga anak aku tidak memiliki kemampuan regulasi emosi yang kurang baik. Berarti cukup PR untuk misalkan punya track record orang tua yang mungkin pola asuhnya bukan kurang baik ya, mungkin kurang relevan dengan zamannya sang anak gitu. Jadi misalkan seseorang nih, dia tuh ngerasa ingin tadi break the rules, pengen punya pola asuh yang lebih baik dari orang tuanya. Berarti bisa jadi itu pola asuh orang tuanya yang kurang baik atau memang kurang relevan dengan ketika anak itu punya anak. Pemilihan pola asuh itu kalau secara teorinya tidak akan berubah seiring zaman. Permisif tetap permisif, otoriter tetap otoriter, bijak tetap bijak, dan acuh tetap acuh. Yang berbeda adalah cara penerapannya. Cara penerapannya. Jadi otoriter di zaman dahulu itu mungkin lebih ke arah bilang jangan dan kontak fisik. Tapi itu diperlukan gitu, karena kalau misalkan kita melihat sejarah sedikit gitu ya ke Krismon 98, bayangkan ketika ada toko dijarah terus kita jangan nak, nggak gitu. Kita pasti harus menarik tangannya untuk pergi dari situasi itu. Pasti ada kontak fisik yang tidak menyenangkan gitu. Atau misalkan zaman dulu kan situasinya misalkan di rumah sakit misalkan lebih padat dari hari ini, terus misalkan anaknya terlalu banyak loncat-loncat, mungkin akan ada sentuhan fisik berupa mencubit sedikit supaya anaknya langsung diem, karena kan terlalu padat
nggak bisa orang tua langsung membawa dia ke posisi yang aman. Tapi kalau sekarang tetap otoriter dengan bilang jangan, tapi tidak perlu dengan kontak fisiknya. Gitu. Jadi balik lagi pola asuh itu tidak berubah secara jenisnya gitu, hanya tapi berubah saja pengaplikasiannya. Implementasinya yang berbeda. Implementasinya betul. Masalah yang kontak fisik ya dok ya. Untuk zaman sekarang tuh ada nggak sih kontak fisik yang memang dibutuhkan kayak tadi cubit atau sedikit agak kasar gitu? Ada nggak fase-fase tertentu yang mungkin kita tuh butuh itu untuk hal yang baik gitu? Alasan yang baik. Kalau itu balik lagi terhadap value keluarga ya. Gitu. Karena ada pendidikan-pendidikan di masa tertentu. Kalau misalkan kita mayoritas Islam ya, ada diperbolehkan anak usia 12 tahun tuh kalau nggak sholat dipecut sedikit. Betul. Jadi itu balik lagi terhadap value. Gitu. Jadi kalau misalkan orang tuanya menerapkan value-value tertentu gitu yang memperbolehkan untuk melakukan kontak fisik gitu dengan tujuan untuk pendidikan, itu diperbolehkan. Tapi kalau nggak ada landasannya, sangat disarankan untuk tidak melakukan cubitan, tamparan, pukulan, itu nggak boleh sama sekali. Kalau dari dokter sendiri gimana nih? Untuk masalah kontak fisik yang cubit gitu-gitu diterapkan nggak dok? Nggak sama sekali. Sama sekali nggak? Sama sekali nggak. Berarti itu tuh bukan artinya boleh nggak boleh, tapi kepercayaan dan keyakinan dari si keluarga itu ya? Betul. Betul. Gitu. Tapi perlu nggak sih misalkan orang tuanya tuh misalkan suami istri tuh berkomitmen untuk ya nggak apa-apa kontak fisik dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Tapi ternyata menimbulkan trauma untuk sang anak gitu dok. Ada nggak rules tertentu yang menentukan bahwa baiknya jangan kontak fisik gitu? Kalau misalkan rules untuk melakukan kontak fisik ke anak maksudnya gitu. Misalkan kan kayak suami istri meyakini bahwa nggak apa-apa kalau misalkan dia udah maling misalkan gitu. Cubit aja tangannya. Misalkan anak kecil nih, terus maling mainan anaknya. Nggak apa-apa bun, kamu cubit aja tangannya supaya dia trauma misalkan untuk maling itu, dan juga kayak untuk menegaskan bahwa kamu nggak boleh nih maling misalkan gitu. Ada nggak sih hal-hal kayak gitu yang padahal mungkin sebenarnya menurut orang tuanya tuh diyakini bahwa itu akan berubah, tapi ternyata menurut anak itu tuh sebuah trauma di kemudian hari. Gitu dok. Yang paling penting ke anak tuh selalu mengkomunikasikan punishment dan reward. Dikomunikasikan ya. Betul, segala punishment, segala reward untuk anak itu harus selalu dikomunikasikan. Kalau kamu melakukan A, maka rewardnya A. Kalau kamu melakukan kesalahan B, maka punishmentnya B. Dengan mengetahui hal seperti itu, seharusnya anak tidak mengalami trauma karena dia sudah tahu konsekuensinya. Jadi sebenarnya si kontak fisik itu misalkan tadi lah kita cubit gitu ya, itu tuh dia sambil dikomunikasikan bahwa ini tuh karena kamu gini. Coba kalau kamu maling lagi barang punya temenmu, mama cubit lagi lebih keras. Mungkin dengan dikomunikasikan dia akan lebih mengerti gitu dok berarti ya? Lebih mengerti kalau dikomunikasikan sebelumnya. Gitu. Kalau belum pernah dikomunikasikan sebelumnya nggak boleh. Berarti bukan berarti kita ngelakuin dulu baru ngomong? Bukan. Kayak pria-pria baru bilang dulu. Enggak gitu. Barangnya udah ada. Lebih baik dimarahin daripada minta izin. Nah itu jangan ya, gitu. Jangan ya gitu. Kebiasaan itu juga nggak baik kalau anak lihat juga kan jadinya. Iya juga ya, betul juga. Iya. Terus penting juga kan dok, selain kita membentuk pola asuh yang sehat itu, utamanya dari dasar diri kita untuk bisa lebih berdamai dengan diri sendiri gitu dok. Nah seberapa penting sih mental health sebagai orang tua sebelum kita tuh ngelahirin anak atau generasi gitu? Penting. Kalau berbicara tentang seberapa penting mental health, tentu sangat penting. Tapi apakah mental health kita tuh harus ada di state yang sempurna? Itu enggak. Gitu. Jadi justru anak tuh belajar lebih baik dari orang tua yang otentik. Orang tua yang otentik itu orang tua yang seperti apa sih? Orang tua yang tahu ketika dia benar dan orang tua yang tahu ketika dia salah. Dan ketika dia salah, dia merekonstruksi jalan atau solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi orang tua itu mentalnya tuh harus mental salah, justru bukan mental benar. Mental salah tuh gimana? Mental salah tuh adalah yaitu ketika salah dia minta maaf. Gitu. Jadi mentalnya gak harus sempurna, tapi misalkan nih ketika anak lagi nangis, terus orang tuanya tiba-tiba meninggikan suara, terus zaman mama juga dulu ada kejadian kayak gini, mama nggak kayak kamu nangis-nangis, mama kuat diem aja. Terus dia diem, orang tua itu diem, terus dia berpikir, oh salah ya tadi responnya. Bilang lagi ke anak,
aduh mama tadi kayaknya responnya kena kognitif bias sedikit gitu ya, karena ngerasa udah pernah hidup lebih lama. Jadi lebih tahu, maaf ya, mama usahain gak ngulangin lagi. Gitu. Jadi kalau bicara tentang penting untuk mengetahui mana yang benar, tapi untuk menjadi sempurna tuh nggak harus nunggu. Oke. Gitu. Berarti memang kalau kata sempurna tuh susah juga ya dok ya, untuk kayak menyiapkan diri lu sampai 100% sempurna baru punya anak juga kurang baik berarti. Kurang baik karena kan kita jadinya meniadakan rezeki anak itu ya di rumah tangga gitu. Oke. Setiap orang tuh kan ada isu tersendiri ya dok, karena mungkin entah itu perjalanan dulu di keluarganya yang kurang baik, kurang nyaman. Nah itu tuh akan membawa dampak buruk juga nggak sih dok? Masalah yang belum selesai. Iya, masalah yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Oke. Contohnya inner child. Inner child tuh kalau kita berbicara berarti kan inner self ya. Inner child tuh sama dengan inner self. Inner self tuh sampai kita meninggal nggak akan pernah selesai. Oh gitu, ternyata. Inner self itu akan selalu ada sebagai bagian dari diri kita kan. Kita mengalami suatu hal yang tidak mengenakan, maka itu akan kita bawa di pundak seumur hidup kan. Yang jadi membedakan adalah bagaimana cara kita merespon memori ataupun perasaan yang hadir ketika inner child atau inner self itu muncul. Gitu. Jadi misalkan nih waktu kecil pernah ditinggalkan sama orang tua gitu di mall lama banget, baru dijemput 10 jam kemudian, misalkan ada ya situasi kayak gitu kalau zaman dulu. Terus dia jadinya kan anxious gitu. Nah yang jadi permasalahan adalah bukan berarti dia berdamai dengan pengalamannya zaman dulu, itu bukan. Tapi ketika memorinya itu muncul di depan mata, gimana dia ngeresponnya? Apakah dia jadinya, oh aku mau diam dulu sebentar ngopi cantik sambil nangis setetes 2 tetes, atau misalkan apakah aku mau nulis biar lebih enak perasaannya. Jadi yang berpengaruh tuh itu. Tapi kalau misalkan respon kitanya tidak baik terhadap memori yang muncul itu, sudah pasti berpengaruh sama anak dong. Oke. Jadi untuk berdamai 100% itu tuh memang nggak akan sampai kapanpun ya. Tapi bagaimana cara kita meregulasi hal itu kalau misalkan istilahnya kambuh. Betul. Gitu ya dok. Oke. Jangan dulu making relationship tanda kutip menikah sebelum kita berdamai dulu dengan diri sendiri, aka dengan hal-hal yang masih PR di dalam diri sendiri gitu. Berarti istilah itu real or fake dok? Real untuk pria, fake untuk perempuan. Oh gitu. Betul. Oh, pria nih denger ya, pria denger nih. Balik lagi ke konsep tadi ya, pria itu harus memimpin. Bagaimana dia memimpin suatu rumah tangga, orang lain, anak, kalau misalkan dia belum berdamai dengan masa lalunya. Gitu. At least dia mampu meregulasi. Iya, regulasi ya. Meregulasi. Tapi kalau perempuan bebas, nggak apa-apa. Justru rumah tangga tuh menjadi ruang paling aman bagi perempuan untuk menyelesaikan itu. Karena kan best friend-nya jadi cuma satu ya. Tidak ada lagi perasaan, aduh aku takut diomongin teman, takut aibku tersebar. Karena kita punya suami yang akan senantiasa menjaga aib itu, bahkan mungkin lupa. Oke. Punya ruang aman dan nyaman untuk cerita. Aku tuh waktu kecil A, B, C, D, E. Aku waktu remaja E, F, G, H. Suami pasti sambil makan responnya, oh iya. Tapi justru itu yang perempuan butuhkan, karena sebenarnya kita tuh tidak membutuhkan solusi banget kan ya, actually. Kita kayak yeping aja. Iya, kita butuh ketenangan itu kan. Kita butuh pasangan yang kita merasa tuh aku tenang, cerita apapun yeping di sampingnya begitu. Benar. Terlepas dari bagaimanapun responnya gitu. Karena pengalaman saya pribadi tuh ya gitu, suami misalkan sambil nonton anime terus dia mendengarkan yepinganku gitu. Gitu. Terus udah gitu tenang aja sendiri gitu. Perempuannya, laki-laki kan harus selesai emosinya, karena jangan sampai curhatan istri itu mempengaruhi dia sendiri kan. Jadi kayak kamu jadinya menganggap aku tuh tidak penting atau bukan kan. Berantem, kebayang kan ya? Kebayang repotnya. Oke. Jadi kalau buat perempuan tuh nggak harus. Kemudian tadi kan ada perubahan hormon juga ya. Iya, benar. Justru itu yang harus di-embrace oleh pria gitu kan. Ketika meminang kita, kalau misalkan tidak mau menghadapi situasi seperti itu, perubahan mood, hormon dan lain sebagainya, ya sama laki-laki. Berarti penting banget untuk memilih laki yang sangat bijak dan berdamai dengan yang udah-udah gitu ya. Oke. Kalau ditanya apakah umur mempengaruhi, tentu mempengaruhi. Tapi kalau misalkan kita nunggu sampai laki-laki siap, which is 40 tahun, ya keburu tua. Jadi kalau bisa saling aja. Mungkin dengan membaca buku bersama, menonton podcast bersama gitu, atau ikut kegiatan self development bersama gitu, komunitas, itu sangat membantu. Nanya lagi boleh? Boleh sok yang banyak. Juga kan yang ngomong katanya soal umur tadi LDR. Oke. Soalnya ngomong gini, emang bener ya dok kalau misalnya umur perempuan itu bisa lebih
duluan matang dibandingkan laki-laki. Apa yang mempengaruhi hal itu? Betul, karena kalau misalkan otak tuh ada kiri kanan, tengah-tengahnya ada jembatan namanya sistem limbik. Nah, sistem limbik perempuan itu neuronnya atau jarasnya lebih banyak jumlahnya daripada laki-laki. Jadi kematangan emosionalnya terjadi lebih cepat daripada laki-laki. Oh, so that's why kita nyarinya lebih tua. Ah iya, mungkin itu salah satu juga ya, gitu. Salah satu. Tadi tuh berarti tadi ngebahas mengenai emotional as a parents gitu kan ya. Oke, berarti pada intinya istilah berdamai dengan masa lalu itu untuk memulai sebuah hubungan, istilahnya untuk perempuan itu enggak seberapa pentingnya kayak laki-laki gitu. Kalau laki-laki kan berarti kita harus yang lebih bijak daripada perempuan ya, istilahnya gitu ya dok ya. Betul. Untuk dapat menerapkan berbagai macam jenis pola asuh. Betul. Gitu, dan untuk mengguiding pernikahan itu sendiri. Oke, back to pola asuh ya dok ya. Pola asuh yang tadi gentle parenting itu tersendiri. Aku pengen di breakdown dok, untuk gentle parenting ini ada tipe-tipenya nggak sih? Atau gentle parenting itu sebuah satu tipe gitu, satu tipe pola asuh, atau dia tuh punya cabang-cabang lagi? Oh, gentle parenting tuh yang dimiliki hanya tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Pertama adalah connection, gitu, koneksi dengan anak. Nah, koneksi itu bisa diraih tuh dengan dua. Pertama itu secara fisik, kita kontak fisik. Yang kedua secara verbal. Nah, verbal itu merespon, gitu. Anak berbicara, kita menjawab. Hanya sebatas itu kalau verbal dikoneksi. Nah, hanya lanjut ke tahap berikutnya, yaitu communication. Nah, apa yang kita ucapkan itu harus sesuai tadi dengan umur-umur anaknya. Gitu. Kalau 0 sampai 2 tahun, hindari hal-hal yang berbau logik. Justru yang berbau hal-hal yang terlihat secara pandangan. Jadi, komunikasi yang dilakukan tuh harus menghadirkan juga bendanya. Ini pohon, ini kursi, lampu, kita di rumah, nenek kakek, kurang lebih seperti itu. Tidak perlu ada bumbu-bumbu logik di sana. Gitu. Jadi itu secara isi. Jadi komunikasi itu harus sesuai isinya, sesuai umur anaknya. Itu yang kedua adalah intonasi. Ya, di komunikasi itu. Intonasi. Intonasi itu bukan tentang pelan tingginya, bukan tentang keras kencengnya, volume bukan. Tapi justru kejelasan vocabulary-nya. Meja, kursi, pintu. Jadi tidak baik untuk anak ketika kita bilang, oh bulungnya gitu ya. Kan nggak boleh gitu-gitu. Nanti dia malah ngikutin ya. Nanti dia bingung. Lebih tepatnya dia bingung memprosesnya. Karena dia berada di lingkungan dewasa yang tidak berbicara seperti itu. Tapi kenapa orang tuanya harus berbicara itu ke dia? Dia jadinya ngerasa kayak, am I living in this world or different? Gitu, beda apa gimana? Another gitu. universe. Betul. Jadi intonasi dan isi itu sangat penting di komunikasi. Nah, yang ketiga itu adalah kontrol. Sebenarnya kontrol ini udah kita bahas sebelumnya ya, tentang boundaries tadi. Boundaries tadi. Jadi keluarga itu punya value, di mana kontrol itu adalah menerapkan boundaries apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang masih bisa dinegosiasikan, apa yang enggak. Containment, jadi containment itu bagaimana kita menjadi wadah. Nah, cuma yang jadi wadah di sini itu adalah bukan hanya tentang kita mendengarkan saja, tapi ketika anak itu bergerak, kita juga ikut bersama bergerak juga. Jadi kadang ada orang tua tuh yang berpikir, oh aku sudah menyediakan alat bermainnya, aku sudah menyediakan kelas gymnya, tapi kita nggak ikut. Nah, itu juga bukan containment. Gitu. Jadi wadah yang dimaksud oleh anak tuh adalah keikutsertaan kita juga di dalam wadah tersebut. Membersamai gitu. berarti ya. Betul. Champion ini menarik karena kita itu harus bangga dulu terhadap diri kita saat ini, baru bisa menjadi role model buat anak. Karena anak itu merasakan frekuensi kita. Ketika kita tidak nyaman dengan diri sendiri, dengan kebaikan ataupun keburukannya, balik lagi ya, harus double dan manusia. Itu letaknya salah dan lupa. Ya nggak mungkin kita orang tua sempurna. Kalau kita nggak nyaman sama diri kita sendiri dan berusaha jadi role model untuk anak, anak akan mendapat sinyal itu sebagai manipulatif. Topeng. Orang tua aku aslinya tidak begitu. Palsu. Iya, jadi tidak baik gitu. Jadi sebelum kita berusaha menjadi role model dan menjadikan anak kita itu champion karena bisa meniru kita sebagai role model, kan championnya di situ ya. Kita harus benar-benar dulu nyaman at least. Oke lah, misalkan kita belum bangga karena masih ada kesalahan atau itu, bangga lebih susah mungkinnya, tapi setidaknya nyaman dulu. Cara ngecek kita nyaman dengan diri sendiri adalah dengan menjadi sendiri. Cobain nongkrong sendiri.
nongkrong sendiri, pergi ke mall sendiri, Kemana-mana melakukan perjalanan dulu sendiri sebelum nikah ya. Kalau setelah nikah agak telat sendiri kan nggak boleh kalau perempuannya. Gitu sebelum nikah coba jalan sendiri gitu. Kalau udah ngerasa aku nyaman, tidak merasa aku takut dinilai orang, nah itu berarti udah aman, merasa cukup, merasa nyaman sama diri sendiri, baru bisa jadi role model. Oke. Nah tadi rasa nyaman terhadap diri kita sendiri itu meningkatkan confidence diri kan. Makin kita nyaman, makin kita confidence, makin bisa menularkan ke anak. Nah hanya anak itu tidak bisa membentuk confidence-nya sendiri, harus dibantu dengan apresiasi. Oke. Anak itu harus sering dipuji. Iya, gitu. setuju. Tapi dipujinya nggak boleh dengan label. Gak boleh dengan labeling contohnya. Kamu baik, kamu pintar, kamu cantik, Itu nggak boleh. kamu berbakat, nggak boleh. Karena itu yang menimbulkan anak menjadi judgmental terhadap orang lain. Oh, mbak itu mah begitu, berarti kurang profesional misalkan. Nah, sifat judgment itu yang kurang baik kan, nggak boleh kita turunkan ke anak. Oke. Label itu boleh diberikan di atas umur 14 tahun. Untuk kebutuhan karir misalkan, atau nilai-nilai tertentu untuk masuk perguruan tinggi misal. Kalau di bawah 14 tahun kita berikan pujian itu, apresiasi itu terhadap proses. Oke. Misal, Dek, kamu ngerjain soal matematika 30 biji, hari ini bisa 40 menit ya. Kemarin sejam loh. Oh, ngerti. Kebayang. Prosesnya Polanya, dihargai. ya. Gitu. Oke, Oh, kamu pakai kancing, baju yang berkancing sekarang sudah bisa, iya 2 minggu lalu belum. Gitu. Bukan dengan, oh kamu hebat ya. Hebat kenapa? Gitu kan ya. Jadi tidak relevan gitu. Itu yang disebut dengan memberikan apresiasi yang tepat untuk membangun confidence. Kalau di atas 14 tahun boleh nih kita mulai menerapkan label terhadap hasilnya, tapi dibandingkannya bukan dengan anak lain, tapi dengan standar yang ada. Misalkan kita mau mengapresiasi atau mau ngasih masukan terhadap nilai anak yang misalkan nilainya 60, bandingnya sama KKM. Bukan sama teman sebangkunya. Sama, berarti standarnya tuh yang dimaksud bukan as a person orang lain gitu kan? Gitu, tapi standar memang yang berlaku di bidang itu. Oke. Dan kalau misalkan kita terbiasa untuk membandingkan anak dengan standar yang ada dan lumrah, etos kerjanya jadi lebih bagus. Oh gitu. Gitu, karena dia tahu sebetulnya di lapangan itu standarnya berapa, norma sosial itu seperti apa. Jadi ketika dia masuk ke dunia karir, dia udah nggak kaget lagi tentang SOP, tentang standar, karena dia sudah terbiasa tahu bahwa bare minimum bekerja itu seperti ini. Jadi nggak leo-leo lah dalam bekerja, leha-leha dalam bekerja. Tapi itu dilakukan 14 tahun ke atas ketika kemampuan abstraknya sudah bagus. Kalau dilakukannya dari kecil itu bisa membuat anak jadi tidak percaya diri. Gitu justru, karena ngerasa tidak pernah cukup. Aku tidak pernah memenuhi standar, aku tidak pernah mencukupi dibandingin sama teman yang lain gitu misalkan. Jadi, itu unpopular juga sih dok. Oh gitu. Masalah labeling ini mungkin belum banyak dibicarakan karena kenapa aku bisa bilang begitu, karena di lingkungan sekitar aja gitu ya masih sering juga mendengar kayak labeling seperti itu. Berarti sepenting itu ya untuk kita tidak labeling ketika anak usia dari berapa berarti dok? 14 ke bawah tuh nggak ke bawah ya. Lalu gimana kalau misalkan ternyata udah terlanjur, misalkan dia udah usia 10 tahun nih anaknya, dulunya dia udah terlalu sering labeling karena mungkin nggak tahu ya, karena ini cantik banget deh kamu, misalnya ini cantik banget deh pakai baju ini, gitu segala macam, udah terlanjur, harus apa yang harus dilakukan? Komunikasikan kesalahan kita. Balik lagi kan ya tadi dalam gentle parenting. Gentle parenting itu ketika orang tua tahu dia salah dan dia mau komunikasikan itu, mencari solusi. Dia ajak anaknya untuk mencari solusi. Bagaimana ya cara kita jadi tidak judgmental lagi ke orang lain gitu. Label tuh sebenarnya salah ternyata. Mama belum tahu waktu dulu, waktu kasih tahu kamu mama belum tahu, tapi sekarang mama tahu. Gimana kalau kita rubah bareng-bareng. Berarti dikomunikasikan tadi ya dok ya, untuk jadi kalau misalkan udah nih parents di luar sana sobat KSM, kalau misalnya udah terlanjur nyebur untuk labeling ini, mungkin gak sedikit deh yang mengalami bahwa dulunya tuh labeling segala macam, berarti bisa dikomunikasikan ke anaknya. Betul. Jangan pernah takut salah. Jadi orang tua tuh justru mental salah. Kalau mental benar tuh malah kita jadi superior ya, tidak bisa
bikin koneksi sama anak, justru ngerasanya, oh aku tuh punya batas sama orang tua. Tapi ketika orang tua berani untuk bilang kalau dia salah, justru anak akan ngerasa, oh orang tua aku juga manusia ya, gitu. Dan kita tuh akan less judgment juga terhadap diri sendiri. Kadang kan, apalagi di kalangan ibu mungkin ya, ada ngebandingin sama ibu yang lain gitu kan. Kalau kita terbiasa labeling, kita udah dewasa gitu ya, terbiasa juga untuk labeling, nanti balik lagi ke diri kita kok gitu. Aduh aku takut diomongin orang sebagai label A, sebagai label C gitu. Itu juga kan nggak bagus ya. Kita juga nggak mau kan dinilai orang langsung kamu baik, enggak kan? Iya. Ada kalanya kita teh lagi nggak baik kok. Iya benar juga. Tapi ada kalanya kita tuh kayak malaikat. Iya, berarti fase-fase itu tuh memang normal ya, as a person, as a human gitu. Oke. Dok, ini kalau terkait dengan mental ya, aku ingin membicarakan soal mental health orang tua. Gimana sih mental health orang tua itu dapat benar-benar mempengaruhi emosi anak dan tumbuh kembang anak? Biasanya mental orang tua yang belum matang gitu, atau misalnya kemampuan regulasinya belum baik itu berpengaruh ke attachment. Kita sebutnya attachment theory. Jadi kalau misalkan di orang tuanya sudah baik dulu ya, kalau misalkan orang tuanya memiliki mental yang baik atau regulasi mental yang baik, biasanya anaknya itu secure atau aman. Tandanya gimana? Biasanya kita bisa lihat di usia 3 tahunan. Anak ketika ditinggal gitu, dia harus nangis justru. Ketika ditinggal orang tuanya harus nangis. Nangis itu menandakan dia punya koneksi yang baik sama orang tua. Dia merasa kehilangan. Tapi sebentar nangisnya. Karena dia tahu ketika orang tuanya pergi, orang tuanya akan kembali. Dan ketika orang tua kembali, anak-anak menyambutnya dengan bahagia. Itu yang secure. Gitu. Jadi ketika anak dewasa, itu akan menciptakan hubungan yang juga aman. Dalam relationship gitu. Ketika punya pasangan, jadinya karena dia secure, jadinya ya saling menghargai satu sama lain. Nah kalau misalkan yang belum baik itu biasanya anak yang anxious. Anxious tuh dia nangis, tapi nangisnya lama ketika ditinggal. Nah dan ketika orang tuanya balik lagi malah marah. Jadi orang tuanya balik gitu malah atau malah jadi nakal banget. Gitu, pas nggak ada orang tuanya adem ayem, pas orang tuanya pulang terlalu nakal. Gitu, manjat-manjat pohon kayak kucing. Nah itu. Nah biasanya orang-orang yang anxious ketika kecil, ketika dewasanya akan memiliki situasi state emosional juga yang anxious juga. Sama, khawatir, takut, nggak mau coba gitu. Terus kalau misalkan pasangannya toksik, susah lepasnya. Waduh, itu yang toksik susah lepasnya. Aduh. Itu biasanya anxious, yang anxious. Karena dia terlalu anxiety gitu ya. Betul. Nah, yang selanjutnya itu yang lainnya adalah avoidant. Anaknya justru ketika ditinggal acuh. Pas orang tuanya balik juga tetap acuh. Gitu. Jadi ada dan tiada orang tua, tidak mengapa. Itu berbahaya sebetulnya, bukan anaknya anteng. Itu ternyata ya. Betul. Kadang anak diam tuh suka dibilang, oh anak aku anteng. Tidak. Itu berarti anaknya ada ciri-ciri mengarah ke avoidant. Biasanya udah dewasanya dia nggak komitmen, ghosting, gitu ya. Misalkan baru melamar pekerjaan baru 2 hari hilang. Gitu. Jadi itulah pribadi-pribadi avoidant. Kalau disorganized itu dia bingung. Ketika orang tuanya pergi, dia bingung harus apa reaksinya. Biasanya langsung kayak kaku, diem gitu, atau melakukan hal-hal yang nggak biasa kayak makanin tembok, cat tembok, gigit jari. Nah pas orang tuanya pulang juga dia melakukan aktivitas yang sama. Jadi tidak jelas gitu. Nah biasanya nanti udah besarnya akan jadi pribadi yang sama sih sebetulnya. Dia bingung juga. Gitu, tidak bisa mengambil keputusan. Decision makingnya jelek banget. Gimana kalian aja. Nah itu tipe-tipe people please. Itu dia. Iya, jadi kurang lebih gitu efeknya. Nanti biasanya nurun lagi gitu kayak lingkaran setan. Cycle gitu ya. Gitu. Berarti kan itu tuh berarti mental health orang tua akan mempengaruhi attachment style dari setiap anak. Gitu ya dok ya. Aku ingin nge-breakdown salah satu deh dok. Soal anxious. Biasanya tipe-tipe orang tua yang gimana sih yang akan melahirkan generasi anak-anak yang anxious? Tipe orang tua yang seperti apa? Tentu yang diberikan pola asuh anxious juga. Contohnya? Gitu. Jadi tapi anxious itu akan berbeda seiring zaman. Gitu, misal kalau misalkan kita lahir di tahun 98, krisis moneter, biasanya orang tua yang anxious tuh akan mendidik anaknya tuh dengan kayak gini.
Dek, kamu harus nilainya semuanya 100, soalnya kalau nggak 100 kamu nggak bisa dapat kerja, kalau nggak dapat kerja kamu bakal miskin, kalau miskin kamu nggak bisa makan, kurang lebih kayak gitu. Nanti anaknya ke generasi selanjutnya anxious terhadap posisi dia di sosial, karena kan kalau sekarang udah nggak krismon ya, maksudnya makanan tuh bisa dibeli lah ya dan bisa dibuat. Nanti kamu kalau misalkan udah besar, kamu harus selalu baik sama orang, karena kalau misalkan kamu jahat, nanti kamu nggak punya posisi di kantor, terus nanti kamu bakal dimusuhin. Kan beda ya anxiousnya ya. Yang satu anxious terhadap kemiskinan karena ada financial issue di sana, yang satu krisis terhadap self actualization. Jadi di situ juga isunya. Jadi sebenarnya harus salah satu generasi yang break gitu, nggak bisa. Kalau nggak di break terus aja sesuai zamannya. Anxious itu akan berbeda seiring zaman, tergantung isunya apa. Kalau pengancaman dok, kayak misalkan nih, ayo kamu makan nggak? Kalau nggak makan nggak boleh nonton iPad, gitu. Itu bakal melahirkan anxious nggak? Atau avoidant atau apa dari tipe-tipe attachment style? Kalau itu avoidant. Akan Jadi dia nggak mau ketemu sama orang tuanya. Dia nggak mau mengalami situasi di mana orang tuanya itu memaksa dia melakukan sesuatu. Gitu, karena tidak ada alasan dibaliknya. Kalau anxious itu selalu punya alasan kok. Kenapa anak itu harus mengerjakan A, karena kalau tidak akan menjadi seperti B. Nah, B-nya itu orang tuanya ngerasa cemas terhadap hal itu. Tapi kalau pribadi avoidant lahir dari orang tua yang dia pun nggak tahu kenapa anak tuh harus begitu. Kenapa coba anak makanannya harus habis? Kan bisa nanti pas makan sore aja yang habisin, masih ada hari esok. Gitu. Kenapa harus habisnya pas makan siang? Kan orang tua juga berarti nggak tahu ya. Secara keilmuannya nggak ada, secara empatinya juga jadinya nihil gitu kan. Anak sekecil itu diminta menghabiskan makanan dengan cepat. Jadi anaknya avoidant. Gitu, orang tuanya nggak mau ketemu orang tuanya. Berarti pengancaman itu juga emang sama sekali nggak boleh ya dok untuk diterapkan di pola asuh? Pengancaman dan punishment itu beda. Ya, punishment boleh. Punishment boleh. Contohnya? Punishment itu kayak misalkan kalau kamu ngedorong anak sampai jatuh dan gak minta maaf, kamu berdiri di pojok 2 menit. Itu punishment. Itu boleh. Itu hampir mirip ya, tipis gitu bedanya. Tipis, betul. Bedanya hanya kalau punishment itu dikomunikasikan di awal dan konsisten. Gitu. Jadi kuncinya adalah dikomunikasikan di awal dan konsisten. Dan juga mungkin lebih ke make sense gitu aturannya. Punishment-nya tuh lebih ke make sense. Karena mungkin kalau misalkan ancaman, sesuatu yang harusnya itu tuh bukan hal yang harus dilakukan gitu misalkan. Kalau ancaman itu tidak berlandaskan hal-hal yang bijak gitu. Terus biasanya nggak konsisten ancaman itu. Kayak misalkan nih, kita kalau lagi nggak ada tamu, anak tantrum dibiarin. Tapi ketika ada tamu, anak tantrum disuruh diem. Nah itu kan tidak konsisten. Nah itu sebenarnya masuknya ke ancaman. Gitu. Jadi kan sebetulnya ketika tidak ada tamu, aku tantrum dibiarin kok. Kok pas ada tamu jadi harus diem? Ngancem ya, gitu. Paham sih di sini. Gitu. Berarti konsisten ya. Ketika misalkan ngelakuin kesalahan. Nah tapi jenis punishmentnya juga harus konsisten atau gimana? Harus sama. Harus konsisten. Sama. Harus sama. Semua kesalahan yang dilakukan atau hal-hal yang perlu ditegaskan, punishmentnya harus sama. Jenis punishment. Jenis punishmentnya bisa berbeda. Kalau jenis punishmentnya bisa. Tapi kalau misalkan perilaku A, punishmentnya B, itu yang harus sama terus. I see. Gitu. Tapi kalau misalkan perilakunya C, punishmentnya D, itu boleh. Misalkan dia tadi ya ke tamu nggak sopan, misalkan gitu, teriak-teriak lagi ada tamu nggak sopan, punishmentnya gini A gitu. Betul. Boleh. Boleh. Oke dok, kalau ada nggak sih tips regulasi emosi untuk orang tua? Tentu ada banget ya. Kalau tentang regulasi emosi itu kita bisa melakukan 3 hal. Yang pertama itu ada breath box method. Jadi ketika emosi lagi memuncak, kita tarik nafas 4 detik, tahan 4 detik, keluarkan 4 detik, dan sebelum ke nafas selanjutnya ditahan 4 detik juga. 4. Itu kalau misalkan sangat memuncak tidak bisa bernafas, do the unexpected things atau lakukan hal-hal yang sedikit aja di luar nalar seperti lompat, tepuk tangan kecil, menepuk lutut, menepuk ini kalau di kinesiologi dahi boleh dicoba. Itu do the unexpected things gitu. Dan yang terakhir kalau nggak kuat banget, leave the room, tinggalkan ruangan langsung, tapi dengan konsen. Mama lagi emosi banget, lagi muncak banget, mama mau keluar rumah dulu sebentar. Nah itu, keluar.
Jadi jangan langsung keluar ya, gitu. Itu 3 hal untuk meregulasi emosi. Nah, lain halnya dengan meregulasi mental. Nah, kalau meregulasi mental, regulasi emosinya harus sudah baik. Dan yang kedua, kita mampu buat berefleksi, muhasabah. Duduk, tadi itu aku ngambek kenapa ya? Introspeksi. Betul, introspeksi diri itu. Kalau misalkan kita sudah mahir melakukan refleksi atau introspeksi diri, lambat laun nanti mentalnya juga akan membaik kok. Oh, oke. Jadi dok punya tips nggak sih untuk sobat KSM di luar sana, dari mulai bagaimana kita dapat menerapkan pola asuh yang sehat, hingga kita dapat melahirkan generasi yang juga sehat, aman, gitu. Tentu kalau misal, untuk tips pola asuh yang sehat, tipsnya hanya ada 2 sebetulnya yang paling utama. Yang pertama adalah belajar. Karena kita tidak mungkin mampu untuk menerapkan pola asuh yang baik apabila kita tidak memiliki pengetahuan yang melatar belakanginya. Jadi rajin-rajinlah untuk mengikuti berbagai macam podcast atau nonton YouTube ini. Baca-baca bukunya, ikut workshop, apapun yang bisa dilakukan untuk memodulasi pengetahuan parents terhadap pola asuh. Dan yang kedua, pastilah tentang emosi. Jadi kalau misalkan parents belum terbiasa nih untuk naming atau labeling emotion, bisa kok, nggak ada kata terlambat buat belajar gitu. Jadi mulai nih, hari ini aku merasa apa, hari kemarin aku merasa apa, kemudian mulai regulasi emosinya. Sebenarnya 2 itu saja sudah cukup untuk melahirkan sebuah pola asuh yang cocok sesuai dengan dinamika keluarga masing-masing. Kurang lebih kayak gitu. Masya Allah banget ya Sobat KSM. Hari ini temanya cukup berat dan juga menyenangkan. Karena jujur kalau aku sendiri sangat menunggu-nunggu episode ini, karena mungkin one day insya Allah kalau ada umurnya, kalau ada kesempatannya, aku juga ingin jadi ibu ya dok ya. Makanya aku ingin banget menggali ilmu ini, dan aku juga yakin sobat KSM di luar sana pasti banyak yang penasaran, dan juga ilmu ini bermanfaat banget untuk parents ataupun anak-anak muda seperti kami yang belum jadi parents. Dok, makasih banyak ya dok ya. Makasih banyak. Jadi kalau dari pertemuan kali ini, kalau boleh aku simpulin ya dok ya, artinya memang gak ada orang tua dan pola asuh yang sempurna ya dok ya. Kita kan bisa belajar, kita bisa bagaimana terus berkembang untuk dapat menerapkan pola asuh yang sehat tadi. Dok, kalau misalkan mau kasih rekomendasi ke sobat KSM di luar sana, buku apa yang akan direkomendasikan dokter untuk sobat KSM pelajari mengenai parenting, mental health atau parenting? Oke, sebetulnya kalau buku untuk parenting di sini sudah ada ya. Ada The Book You Wish Your Parents Had Read dari Filippo Perry. Ini yang paling sering diulas gitu ya di komunitas kami juga. Lalu ini kalau misalkan mau lebih tenang, tahu gitu ya bagaimana parenting yang dengan intonasi yang lebih slow, pace-nya lebih tenang, ini Dennis Way of Parenting. Tapi untuk sesi ini yang paling direkomendasikan tentu The Gentle Parenting Book. Ya di sini kenapa buku The Gentle Parenting ini menjadi rekomendasi, karena ada salah satu quotes yang paling menarik. Jadi children don't do what we say, but they do what we did. Jadi anak-anak itu melakukan apa yang kita contohkan mereka gitu sebagai role model. Jadi ini bagus banget. Oke. Sobat KSM bisa dibeli bukunya di mana? Promosi ya, ini promosi. Enggak, soalnya bukan sponsor ini ya, bukan sponsor. Tapi kalau mau masuk boleh. Iya, dari BBW. Dok, semoga kita ada kesempatan lagi buat ngobrol. Iya. Mungkin nanti aku bakal ada tema-tema lainnya. Nah, sobat KSM, kalau misalkan punya tema, punya yang ingin dibahas, boleh di kolom komentarnya diramein. Kira-kira kita harus bahas apa sih? Apakah kita harus undang lagi Dr. Velia? Harus dong. Ya. Makasih banyak dokter atas kesempatannya, atas waktunya sudah duduk di sini bersama aku. Terima kasih banyak juga sobat KSM yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Boleh? Dadah. Dadah.